Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Pak Mahfud juga geram begitu ya kepada KPU ini. Ya, Pak Mahfud mengatakan KPU tak layak gelar pilkada, ganti semua komisionernya. Wah, ini kalau sudah Pak Mahfud yang berbicara, tentu berbasis secara hukum begitu kan. Artinya apa? Artinya terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh ketua KPU begitu kan ya, sampai segitunya ya. Ini padahal menjadi ketua KPU sampai melakukan seperti itu ya, dengan adanya merayu, romantis dan sebagainya, itu sebenarnya tidak boleh begitu. Makanya KPU itu sejak awal kata Pak Mahfud MD bahwa ya ini memang bobrok dari awal begitu kan. Dan sekarang sudah waktu yang akan berbicara di situ. Nah, inilah yang kemudian menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian agak gimana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ketua KPU hari ini ya yang dianggap punya permasalahan yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata Pak Mahfud juga mengomentari soal itu begitu. Ini menurut saya ada nuansa-nuansa yang kemudian mulai dari komisionernya, mulai semuanya begitu kan ya. Yang sekarang aja susah minta maaf. Ini susahnya KPU minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lembaganya sudah tidak begitu dipercaya lagi begitu. Seharusnya kan minta maaf atas kegaduhan-gaduhan yang terjadi selama ini. Kenapa sih ya seolah-olah KPU ini milik mereka sendiri begitu? Kan begitu logika kita. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini gimana dan sebagainya. Mari kita baca ya. Ini komentar dari Pak Mahfud MD begitu kan ya. Dia mengatakan tak layak gelar pilkada di situ. Kalau sudah ada nuansa-nuansa di dalamnya ya, seperti misalnya salah satunya adalah ya ketua KPU-nya sudah tidak beres di situ. Ini kan kacau begitu ya. Ini kan kacau begitu. Bahkan ya dia mengatakan mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari kondisi Komisi Pemilihan Umum KPU pasca ketuanya Hasyim Asy'ari diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP dari jabatan tersebut. Hasyim diberhentikan DKPP karena kasus asusila. Mahfud mengaku terkejut dengan keputusan DKPP yang memecat Hasyim dari jabatan ketua maupun anggota KPU. Ia menilai KPU saat ini tidak layak menggelar Pilkada 2024. Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada ya November mendatang, kata Mahfud MD. Betul begitu kan? Saya setuju sekali begitu. Ya kenapa mau jumpa pers saja si ketua Hasyim Asy'ari ya didampingi para ketua-ketua komisioner di situ begitu kan ya, di KPU begitu. Artinya tidak ada minta maaf sedikit pun begitu kan. Maka kemudian menurut saya pribadi setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud di situ bahwa ya tidak layaklah gelar ini atau ganti semua komisionernya di situ begitu. Ya biar tidak ada nuansa-nuansa komunikasi 1 2 3 begitu. Mending ganti yang baru aja begitu kan. Ini saya setuju sekali kalau diganti yang baru. Ya kalau masih tetap mereka, ya bukan tidak mungkin komunikasi ini komunikasi itu dengan mantan ketua KPU di situ tetap eksis begitu. Pada kenyataannya adalah ini harus benar-benar diganti yang baru begitu. Saya setuju itu. Ya satu sisi ya biar kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap KPU ya. Terus kemudian bagaimana dengan di dalamnya begitu kan. Ya saya rasa sampai hari ini KPU tidak pernah minta maaf ya atas kegaduhan-gaduhan selama ini begitu. Seharusnya kan minta maaf kan gampang begitu. Ada vonis MK ya 80 PU ya 2011 yang isinya jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik. Terus kemudian kata Pak Mahfud apa begitu kan ya, dalam komentar-komentar dari Pak Mahfud mengatakan ya pasca putusan DKP mencat ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus kaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber podcast Abraham Samad Speak Up ya, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah.
Ada juga ya penyewaan jet untuk alasan dinas. Yang berlebihan juga fasilitas lain jika ke arah ya ke daerah yang asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak ya tidak diam. Ini kata Pak Mahfud begitu kan. Artinya secara tidak langsung kalau memang ini adalah benar, maka wah ini kacau begitu ya. Ya kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketua KPU itu seharusnya kan mengayomi begitu di situ begitu kan ya. Mengayomi terus kemudian bagaimana tidak ada harmonisasi begitu kan. Tidak ada nuansa-nuansa yang kemudian mementingkan dan kekuasaan mereka begitu kan. Ya, inilah politik yang ada saat ini. Menurut saya apa yang kemudian dilakukan ketua KPU benar-benar mengkagetkan begitu kan. Makanya ini menurut saya ya pecat saja semua begitu. Ganti semua komisionernya. Selama masih itu-itu aja saya kira ya KPU pasti itu-itu aja begitu. Ya ganti yang baru ya. Secara umum KPU ini kini ya tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan ya tanpa harus menunda pilkada November mendatang. Ini kata Pak Mahfud di situ begitu. Makanya sampai hari ini pasca diberhentikan Hasyim Asy'ari di situ nampaknya sebagai pengganti di situ sementara. Makanya seharusnya kan minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Terus kemudian bagaimana yang kemudian dilakukan karena ini adalah tindak asusila begitu. Makanya jangan lalu kemudian banyak yang mengatakan bahwa wah saya ini saya itu dan sebagainya. Ini kan gimana begitu. Ini coba kita baca. Hasyim diberhentikan DKPP. Hasyim diberhentikan usai terbukti lewat sidang putusan DKPP karena melakukan tindak asusila kepada korban perempuan berinisial Chandra. Bahkan tindakan Hasyim kepada korban itu terjadi ketika Chandra bertugas sebagai anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haag, Belanda. Bayangkan ya, mencuri kesempatan dalam kesempitan. Wah, kacau begitu. Ini gimana? Ketua KPU-nya seperti itu begitu. Ini harus dilaporkan kepada penegak hukum di situ biar menjadi efek jera. Tapi pada kenyataannya kan ini adalah bersifat bukti yang ada di KPP. Belum ada bukti secara forensik terkait dengan penegak hukum yang ada. Kita tunggu saja mana yang benar dan mana yang tidak begitu kan. Tapi ya beritanya seperti itu karena pada kenyataannya adalah dengan beberapa chat dan bukti ya dengan surat pernyataan itu kan sudah tidak bisa mengelak lagi begitu apa yang kemudian dipertontonkan oleh Chandra begitu. Makanya kita itu ya jangan yang namanya harta, tahta, wanita itu sangat-sangat berbahaya. Itu harus hindari di situ begitu kan. Orang yang punya harta bisa segalanya melakukan apa saja begitu kan ya. Orang yang punya tahta, punya kekuasaan bisa melakukan ini dan itu dan sebagainya. Gampang. Ya apalagi begitu kan dia punya wanita. Wah. Ini bahaya di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.